Kalau perusahaan itu memang rawan integritas, kenapa nggak membuat tentang integritas sebagai value perusahaan yang paling penting? Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing bersama Coach Antonius Arif. Nah Sobat Sales, kali ini topik kita menarik nih, ada pertanyaan yang datang ke salah satu website kami, Pasti Prestasi, yang ada di belakang ini ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya itu menanyakan bagaimana sih menghadapi tim sales yang nakal ya. Nah, nakalnya seperti apa ini ya sahabat sales ya. Yuk sebelum kita simak lebih jauh, kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Ya Coach, ini ada yang nanya nih Coach, gimana sih tips mengatasi sales yang nakal? Oh, Jadi salesnya ini sales nakal itu mesti disetrap ya dia. nakal, Disetrap di tanda pojok. Kalau di kutip. pojokan suruh ngangkat kaki satu, pegang kuping gitu kan ya. Iya, ada juga ya. Jadi sangat kreatif kalau menurut saya sih. Oh Jadi iya, dia iya. berkunjung ke daerah dengan biaya kantor, tapi yang dijual Oke. barang kompetitor. Nah, pertanyaan Gitu. saya yang menarik nih Bu, kalau Mama dijual barang kompetitor tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya, itu dulu yang harusnya ditanyakan ya. Itu dulu ya. Kalau misalkan benar ketahuan bahwa itu benar dijual barang kompetitor, pertanyaannya adalah value perusahaan ada nggak yang namanya integritas? Bu Ana masih ingat nggak? Dulu kan kita pernah bekerja di satu perusahaan go public ya, apa sih namanya? 100 perusahaan terbesar di Indonesia. Dan di perusahaan itu kan dia memasukkan salah satu value-nya adalah integrity. Masih ingat nggak Bu? Yang value integrity-nya di mana di value tersebut bahkan kalau kita kasih kue ya, kalau misalnya dikasih handphone sama prinsipal saja itu kita nggak boleh. Jadi itu adalah isu-isu integritas. Nah, jadi pertanyaan menarik adalah sebenarnya kita harus buat aturan. Jadi gini, pertanyaan pertama adalah kalau perusahaan itu memang rawan integritas, kenapa nggak membuat tentang integritas sebagai value perusahaan yang paling penting? Apa sih integritas, Bu? Ini ya, kayak loyal ya. Loyal, walk the talk, talk the walk. Jadi maksudnya apa yang diomongin dia lakukan. Jadi tidak melakukan kecurangan dan sebagainya. Jadi kalau kita ngadepin sales yang seperti itu, yang buat saya adalah lebih baik dari awal saya akan menetapkan tentang aturan tentang integritas dulu, Bu. Nah, satu. Yang kedua, kalau kami bisa nangkap dan ada bukti di awal, maka yang akan kami lakukan adalah melakukan yang namanya bukan SP1, bukan SP2, bukan SP3, tapi langsung dianggap pelanggaran hukum. Kita buat aja agreement. Kalau ditanya apakah itu melanggar Depnaker? Tidak, karena peraturan perundang pekerjaan kalau dia melakukan penjualan di luar produk yang seharusnya, yang tidak harusnya, berarti dia melakukan kecurangan. Dan kita punya hak untuk melakukan itu. Pertanyaan menarik. Tadi dibilang apa? Orang baru yang akan masuk takutnya mengikuti jejak sales lama. Pertanyaan saya adalah kenapa waktu tesnya tidak dicek? Kan kita bisa ngecek pakai grafologi. Kita bisa ngecek pakai apa namanya? Pakai teknik-teknik yang untuk bisa menemukan ada assessment yang menemukan anak itu orang itu curang atau enggak, betul nggak? Itu dulu. Kalau kita nggak bisa nentuin ya sulit, Bu. Jadi makanya mesti nentuin dulu di awal. Jadi kekhawatirannya itu, iya sih. Kalau sales yang lamanya udah dikeluarin, ya bagaimana dia tahu ya reputasi sales? Kecuali ada yang cerita. Betul nggak? Masuk akal kan? Nah, sekarang saya coba mau ini, Bu. Bu, biar kita belajarnya lebih asik. Gimana kalau kita undang satu orang lagi untuk diwawancara bareng untuk mengetahui bagaimana kita tahu kalau mau filter orang itu, yang ini orang ini bakal curang atau enggak. Siapa tuh? Oh, ada satu. Mau? Boleh. Boleh kita undang aja ya. Jadi biar topiknya jadi makin menarik. Setuju ya?
Nah, sahabat sales, saat ini sudah ada bersama kita Pak Hengki. Nah, beliau ini bisa membaca Tulisan karakter tangan, iya, karakter melalui grafologi. tulisan tangan gitu Ah, ya. nah Nah, ini kita pengen tahu nih Coach Arif betul. nih. Nah kebetulan saya pakai masker bukan apa-apa karena lagi nggak enak badan. Sebenarnya video ini sudah pernah dibuat sebelumnya, tapi kami nggak yakin kualitasnya bagus ya Bona ya. Iya. Makanya dibuat. Ini karena ruangannya sempit, jadi kita pakai masker sama-sama saling pakai masker. Nah, Pak Hengki, kemarin kan jadi kasusnya adalah berkaitan dengan orang itu make uang make waktunya perusahaan Iya. untuk jual produk lain. Produk kompetitor. Produk ke kompetitor. So kayak gitu sebenarnya kan bisa ditebak ya dari awal ya, pada saat kita bertemu orang, betul ya? Bukan ditebak sih, lebih tepatnya memang dari tulisan tangan kita bisa sudah mulai. Oh iya. Ini ada indikasi untuk yang mungkin yang bagus atau mungkin yang sebaliknya. Masuk akal. Nah, coba ciri-cirinya. Pertama kan biasa disuruh nulis di kertas HVS ya Pak Hengki ya. Betul. Nah, tulis HVS di kertas HVS itu biasa kertas kosong ya. Betul. Kertas kosong yang mungkin seperti ini yang benar tidak ada garisnya ya, berpolos. Dan selanjutnya disiapkan pasti pulpen. Mesti pulpen. Jangan spidol. Efeknya beda. Nggak boleh. Nah, Kenapa terus bolpen? Ada artinya sebenarnya kenapa menggunakan bolpen. Oke. Nah, tulisnya disuruh nulis apa Pak Hengki? Menulisnya paling hal yang simpel ya, karena kalau berkaitan dengan saat recruiting ya di perusahaan di kantor, waktu yang diberikan mungkin tidak akan terlalu banyak, mungkin 10 atau 15 menit. Kira-kira apa sih yang ditulis yang paling simpel ya, tulis aja kira-kira hal apa sih yang menarik untuk dia saat di dalam kehidupan, menarik, baik itu yang dalam kondisi yang senang, bahagia, atau kondisi yang jelek atau sedih gitu ya. Jadi bahagia atau sedih gitu ya? Ya, jadi dua hal tersebut. Oke, dan Pak Hengki akan menelitinya apa Pak? Boleh di-sharingkan Pak? Apa yang harus kita waspadai karena kita waktu terbatas nih? Ya. Apa yang harus diwaspadai Pak Hengki? Ya, yang diwaspadai sebenarnya ada beberapa faktor ya, ada beberapa yang mesti diteliti secara detail. Tapi kalau untuk secara singkat, ya, yang pasti mesti dilihat adalah secara keseluruhan tulisannya ya, bukan ceritanya, tapi keseluruhannya. Jangan kepo sama tulisannya ya. Nggak perlu ngebaca. Nggak perlu ngebaca semua ya. Jadi hal yang pertama mungkin mesti dilihat adalah satu, saat dia menulis mungkin saat endingnya ya. Oke. Ending, biasanya kan kita suruh tanda tangan ya. Oh, dia tanda tangan. Tanda Oke. tangan. Nah, kita lihat posisi tanda tangannya ada di mana. Misalkan, ini saya coba Kasih contoh ya. Wah, ini contoh nih teman-teman. Jadi kalau mama ini biar kita contoh nih ya. Jadi ini adalah contoh biar kita bisa tahu nih arahnya seperti apa. Misalkan tulisannya segini ya, hanya segini. Ya, hanya 4 baris biasa. Wah, tanda tangannya atau gede mungkin juga. Beberapa baris ya. Tapi tiba-tiba tanda tangannya ada di bawah jauh dari sumber tulisannya. Nah, artinya apa itu Pak Hengki? Artinya ini ada indikasi bahwa tulisan yang di atas yang dia ceritakan itu bisa berarti tidak benar. Tidak benar. Oh. Indikasi ya Menarik ya. entah menghayal atau kebohongan. Dia menghayal ya, keren. Oke, itu yang pertama. Terus apa lagi Pak Hengki? Nah, selanjutnya kenapa bokeh bolpen? Ya, ini bisa dilihat dari tulisannya dia ya. Terkadang mungkin ada seperti kayak tinta bocor. Maksudnya kayak bleber gitu ya? Bleber. Mungkin kalau kayak seperti ini, semoga terlihat nanti. Oh iya ya. Oh ya, nanti pakai kamera dikasih aja nanti biar bisa ngeliatinnya. Terlihat cukup jelas. Jadi kadang-kadang dia tintanya seperti mengalir keluar ya. Iya, sering ada gitu tuh memang tintanya tuh bocor, tapi dipaksain terus gitu ya. Dipaksa terus karena tidak ada masalah. Mungkin orang berpikir, wah jangan-jangan bolpennya rusak. Itu artinya apa Pak Hengki? Artinya dia ada sesuatu yang dipikirkan dulu sebelum dia melakukan penulisan. Oh, artinya dia mikir dulu baru dia nulis. Iya. Berarti kalau ujian saya sering blober, berarti setiap ujian saya mikir dulu gitu ya? Oh iya bener ya. Makanya bener Buana. Saya kalau ujian pasti blober Buana. Wah. Ibaratnya Iya, setiap ujian saya karena mikir. diangkat deh. Lupa diangkat. Ya, dia masukin mikir, saya mikir. Oh, harusnya diangkat ya Jadi dia bener. menghayal juga bahwa ini saya mau nulis apa nih. Oh, jadi indikasi bisa jadi bukan itu reality. Iya. Oh, kalau berkaitan dengan sales, ya kan? Apalagi Pak Hengki? Iya. Ada juga yang mungkin kalau tulisannya kadang-kadang kalau kita lihat kayak dia menulis apa, tapi kayak diulang
didobelin lagi. Hmm. Itu artinya apa, Pak? Dia tidak yakin apa yang dia tulis. Oh, jadi misalnya apa, A-nya di kayak tambahin lagi gitu, ditambahin lagi gitu ya. Tegas lagi. Oh, oke. Ada ketidakyakinan dari dia. Oke. Nah, indikasi kemungkinan dia misalkan berbohong gimana, Pak? Indikasi kebohongan Khususnya berkaitan dia jualan produk, kayaknya kemungkinannya bakal curang nih, kayaknya bakal nyurangin kantor nih. kalau secara cepat mungkin agak sedikit sulit ya, karena memang mesti membaca semua indikatornya. Oke. Jadi bukan hanya 1-2 saja, tapi cukup banyak beberapa tanda-tanda bahwa dia akan ada dalam tanda kutip mungkin kecurangan. Biasanya clue-nya apa, Pak Engki? Mungkin yang bisa di... Mungkin yang paling sederhana, tapi ini bukan berarti satu. Iya, belum tentu ya, belum tentu. Pasti dia ini belum tentu. Ya. Jadi bisa aja dalam dia menulis, standarnya kita menulis vertikal. Gitu ya. Maksudnya vertikal gimana tuh? Ini vertikal, dari atas ke bawah. Ya, itu kan normal biasanya, oke. Nah, kadang-kala ada saja dia menulisnya seperti horizontal. Oh. Dia horizontal. Oh, waktu nulisnya? Waktu menulisnya, kita kan tidak menjelaskan. Oh, jadi dilihatnya bukan pada saat akhirnya, tapi pada saat dinulisnya kita perlu tahu. Iya, bentuknya seperti apa. Walaupun ada tanda-tanda bahwa dia kayaknya dia out of the box, tapi kita mesti lihat lagi. Bisa jadi dia berpikiran aneh. Iya, kalau pada saat the kita box. interviewnya di Zoom, masalahnya kita nggak tahu ya, Bu Ana ya. Iya. Kalau interviewnya di Zoom kan nggak tahu ya dia nulisnya seperti apa ya. Betul. Iya, bisa juga. Oh, itu kategorinya adalah out of the box. Either dia kreatif atau either dia. Melakukan ya segala Iya cara juga sih. melakukannya, gitu. Iya juga ya. Oke. Ada lagi mungkin yang salah satunya kan. Jadi kita nggak bisa ngasih satu ya. Iya, kita mesti tahu beberapa tanda-tandanya. Oke, kayaknya cukup kali ya, Bu Ana ya. Mm-mm. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, lebih baik masuk ke pastiprestasi.com. Di pastiprestasi.com ada judulnya apa pelatihannya? Ya, grafologi untuk level dasar. Nah, grafologi untuk teknik dasar. Yang Buat penting yang mau minimal belajar dulu deh. ya. Ya paling nggak jangan sampai salah milih karyawan lah ya, Bu Ana ya. Betul. Masuk akal. So thank you Pak Hengki atas informasinya. Nah, nih Pak Hengki ini adalah tim kami yang khususnya untuk ngecek grafologi ya. Ngecek grafologi seluruh karyawan kami sebelum kami terima ya. So itu aja mungkin. Akhir kata saya Coach Antonius Arif dan Saya Namelani. dan Saya Hengki. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam Salam performance. performance. Bye bye.